warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di MUI Sepekan. Program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Diva Putri Cahyadi, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Kita masuk berita pertama pemirsa. Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama Indonesia menggelar program training akhlak bangsa angkatan ke-10. Acara ini digelar sebagai upaya mencetak generasi emas yang berakhlak mulia, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi bangsa. Dengan semangat membangun peradaban yang baik, PDPAB MUI berharap acara ini membentuk pemuda berdaya saing tinggi dan berjiwa nasionalis. Ini merupakan tekad Majelis Ulama Indonesia untuk melatih para generasi muda sebagai duta akhlak bangsa. Ya, kata kuncinya duta akhlak bangsa. Kenapa perlu duta akhlak bangsa? Karena keberlanjutan bangsa ini ditentukan oleh generasi muda. Jika generasi muda sudah kita bekali dengan akhlakul karimah, sebagaimana pesan Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi semua itu bermuara kepada akhlak. Tegaknya nilai-nilai agama itu karena tegaknya nilai-nilai akhlakul karimah. Tegaknya nilai-nilai moral bangsa itu karena akhlakul karimah. Kalau bicara tentang masalah akhlak, ini tidak bisa hanya berada pada satu pihak. Tentu kalau bicara itu ada dari kalangan lingkungan di mana kita berada, kemudian keluarga itu sendiri, pendidikannya. Tiga hal ini sangat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia menanggapi maraknya tagar kabur aja dulu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Menyoroti fenomena ini sebagai refleksi dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Sekaligus mengingatkan pentingnya menghadapi setiap permasalahan dengan sikap bertanggung jawab. Jadi memang sekarang ini kita sedang diramaikan ya, tagar-tagar itu. Ada tagar Indonesia gelap, ada tagar kabur aja dulu. Kalau ini dilihat dari cara pandang aspek akhlak, tentu semuanya harus berorientasi kepada penyampaian aspirasi dan persikapannya kepada dari pemangku kepentingan, pemangku kebijakan dengan cara-cara yang bijaksana. Jadi kami berharap, kami minta agar penyampaian aspirasi-aspirasi melalui media sosial dan demonstrasi itu semua tidak boleh terlepas dari koridor akhlak yang mulia. Jadi demonstrasi pun ada akhlaknya. Tapi sekali lagi ya, semuanya menurut Majelis Ulama Indonesia harus dibingkai dengan cara-cara yang berakhlakul karimah. Tapi pemerintah juga punya hak kalau memang ada yang kurang komprehensif, ada yang kurang dari narasi aspirasi tersebut. Misalnya kan kabur aja dulu itu kan seolah-olah ada nuansa putus asa ya, atau putus harapan di dalam itu sendiri. Pemirsa MUI TV, berita selanjutnya, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia kembali menggelar program standarisasi dai angkatan ke-37 dengan bertujuan meningkatkan kompetensi para dai dalam menyampaikan dakwah yang relevan dan solutif bagi umat. Diharapkan para dai yang telah tersertifikasi dapat menjadi agen perubahan yang membawa pencerahan dan kedamaian di tengah masyarakat. Kita mengharapkan para dai ini mempunyai kemampuan yang minimal standar paling bawahnya kayak apa. Maka sesungguhnya sertifikasi ini adalah sesuatu yang mempunyai
perhatian untuk kita selalu memonitor agar para dai itu juga terus menambah ilmunya. Maka kami harapannya kepada para peserta jangan berhenti untuk mencari dan menambah ilmunya. Utuh ya, dan posisi dai-dai kita sangat penting sekali. Di sisi lain juga kita memberikan penguatan kepada para dai kita untuk supaya memahami media sosial yang hari ini begitu dahsyat dan begitu banyak hoax di ranah-ranah digital kita. Karena itu nanti pun ada materi terkait dengan fikih media sosial dan fikih anti hoax. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis PhD mengajak umat Islam untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebagai momentum training diri dalam meningkatkan ketakwaan dan memperbaiki akhlak. Menurutnya, Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Berikut liputannya. Menjadi latihan atau training diri, madrasatun insaniyatun, untuk menjadi training ke manusia, menjadi manusia yang sejati, sehingga nanti kita lulus menjadi orang yang kembali kepada fitrah. Nah, tanda-tanda kembali pada fitrah itu disebut dengan muttaqin, orang yang bertakwa. Secara internal dia rajin ibadah, rajin sholat, punya harta berinfak, itu secara internal. Secara eksternal dia menjadi pemaaf kepada orang lain. Kesalehan sosialnya tambah kepada orang lain, kepekaan sosialnya berbagi kepada yang lain. Nah, momentum Ramadan ini menjadi harapan bagi semua orang yang beriman, karena pahala dilipat gandakan, kemudian kita diberikan ruang-ruang di mana kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilatih keikhlasan kita. Saat yang bersamaan kita juga dilatih bagaimana bisa merasakan orang lain yang tak mampu, sehingga kita didorong untuk berbagi. Oleh karena itu, jadikanlah Ramadan ini sebagai madrasatul insaniyatun, sehingga kita bisa kembali kepada kefitrahan kita, dan kita memaksimalkan di bulan Ramadan untuk berpuasa bukan hanya ninggalin lapar dan minum, tetapi bagaimana puasa itu bisa merasakan kehadirannya Allah dan latihan ihsan, sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa qadha adalah kewajiban bagi muslim yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, seperti sakit atau berpergian. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat dan ketentuan antara para imam dan mazhab. Perbedaan mazhab ini menunjukkan kemudahan fikih Islam dalam memberikan solusi bagi umat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Diva Putri Cahyadi mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan MUI Sepekan hanya di MUI TV. Rujukan umat, inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum bayar utang? Ayo. Jangan sampai kita kelewat tahun. Pasti kita kadang-kadang bukan males, lupa, biasanya lupa. Makanya ada trik yang pertama, puasanya Senin Kamis. Sunnah memang Senin Kamis, tapi niatnya bayar utang alias qadha. Kalau niat bayar utang, puasa sunnahnya ke bawah, include. Tapi kalau puasa sunnah doang niatnya, utangnya nggak kebayar. Itu trik agar kita tidak lupa untuk bayar utang. Sekarang bagaimana kalau kita lupa bayar utang sampai Ramadan berikutnya? Sampai Ramadan berikutnya kita belum bayar utang, bagaimana ceritanya? Utang itu dibawa mati, nggak akan lunas sebelum dibayar. Jadi kita tetap minta bayar utang atau diharuskan qadha. Namun kalau kita lewat waktunya atau Ramadan berikutnya belum bayar, ada dua pendapat. Yang pertama, Hanafi dan Ibnu Hazm, dua imam mengatakan bahwa nggak usah fidyah. Nggak usah fidyah, hanya cukup bayar utang qadhanya saja, tapi tobat yang banyak. Tobat ente, jangan lupa sahabatku semuanya. Pendapat Imam Maliki harus bayar utang alias qadha dan fidyah
1 hari 1 mood. Tambah ya berarti 1 hari 1 mood. Kalau 2 tahun lagi belum bayar, 1 hari 2 mood. 3 tahun lagi 3 mood. Gimana coba kalau begitu?